Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang elemen statistika. Elemen statistika itu adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah pendahuluan pada sesi 1 yang pernah kita bicarakan. Jadi elemen statistika itu ada beberapa elemen yang terdiri dari populasi, ada sampel, ada variabel, kemudian statistik inferensi, dan juga karena itu merupakan statistik inferensi, maka kita perlu untuk melakukan pengukuran reliabilitas. Baiklah, kita akan membicarakan satu persatu elemen-elemen tersebut. Kita mulai dari populasi. Jadi populasi adalah sebagai keseluruhan data yang mengidentifikasi semua fenomena. Jadi kata kuncinya di sini adalah keseluruhan data. Contohnya adalah semua pekerja di seluruh Indonesia. Itu sebagai contoh, itu adalah populasi. Jadi kalau kita mau menghitung populasi seluruh pekerja di Indonesia. Atau misalnya semua mahasiswa yang ada di Jakarta misalnya. Itu adalah contoh populasi. Ya. Kalau kita lihat ilustrasi pada gambar berikut, ini adalah ilustrasi dari populasi. Ya. Kita lihat kalau misalnya kita ambil sampel populasinya adalah seluruh pekerja di Indonesia. Seluruh pekerja Indonesia itu ada pekerja wanita, ada pria, ada remaja putra, ada remaja putri, dan berbagai macam skala usia dan berbagai macam tingkatan sosial dalam pekerjaan. Itu adalah contoh bahwa kalau kita lihat di sini itu ada beberapa golongan misalnya. Seperti saya bilang tadi, ada wanita, ada pria, ada remaja wanita, ada remaja pria. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data. Jadi apapun data yang kita gunakan, kita bisa sesuaikan populasi apa yang kita ambil. Seperti saya bilang tadi bahwa kalau kita memerlukan semua pekerja, ini adalah data yang relevan yang ingin kita teliti misalnya. Misalnya kita akan meneliti tentang tingkat penghasilan dari semua pekerja yang ada di Indonesia. Kemudian populasi, kemudian kalau kita lanjutkan, apa yang mengikuti dari populasi itu adalah sampel. Mari kita perhatikan definisi dari sampel berikut. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, kata kunci dari sampel itu sendiri adalah mewakili, yang merepresentasikan. Sampel adalah sebagai kumpulan data yang diambil atau diseleksi yang mewakili dari suatu populasi. Contohnya, ada populasi misalnya seluruh mahasiswa di Bandar Lampung misalnya. Nah, dari seluruh mahasiswa yang ada di Bandar Lampung, itu adalah kita sebut dengan populasi, maka kita kemudian akan mencoba mencari sampel. Sampel adalah kumpulan data yang diambil atau diseleksi yang mewakili, sekali lagi itu adalah mewakili dari suatu populasi. Jadi kalau kita mempunyai data misalnya, ini ada beberapa orang misalnya. Ada orang dengan warna hitam, hijau, biru, ada berwarna ungu, kemudian ada berwarna kuning, ya. Itu adalah keberagaman populasi yang kita punya. Kalau populasi bahasa lainnya itu adalah sensus, ya. Kemudian kita akan mencoba kemudian mencari, kan misalnya di Bandar Lampung misalnya, itu setiap ini mewakili dari misalnya ada beberapa
program studi, katakanlah yang beberapa program studi ada beberapa tingkatan, misalnya katakanlah ini mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, atau ini mahasiswa tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, atau semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang kita ambil sampel adalah mahasiswa semester 8 misalnya. Mahasiswa semester 8 mungkin saja itu dari beberapa program studi. Tapi yang kita ambil sekarang adalah mahasiswa semester 8 dengan jurusan teknik mesin saja. Nah, dari beberapa universitas, kemudian kita ambil sampel yang mewakili yang cuma mewakili dari teknik mesin, dan juga mahasiswa yang berasal dari semester 8. Maka kita akan memperoleh data sampel sebagai berikut. Ini adalah mewakili dari mahasiswa semester 8, semua universitas yang ada di Bandar Lampung, tetapi hanya pada mahasiswa yang mengambil program studi teknik mesin. Oleh karena itu, maka sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Berikut adalah yang kita sebut dengan yang namanya variabel. Oke, ini adalah variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Jadi tidak semua ciri populasi, hanya karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut dengan variabel. Misalnya, dari populasi itu kita akan mengetahui misalnya cuma usianya saja. Misalnya kita mempunyai usia. Atau kita hanya perlu mengetahui misalnya berapakah pendapatannya, atau tinggi badannya, ya, atau misalkan juga berat badan. Atau misalnya kalau Anda mengukur misalnya dalam suatu produksi, Anda cuma mengukur misalnya tentang diameter pipa, misalnya dalam produksi pipa. Kemudian apa yang Anda ukur adalah kekasaran permukaannya, dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan variabel. Jadi tidak semua harus kita mulai dari panjang, diameter, kekasaran permukaan, materialnya apa. Ya, kalau kita memerlukan populasi tentang itu, maka kita kumpulkan. Tetapi tidak semua data atau variabel harus kita kumpulkan. Jadi variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Sebagai contoh, kita akan lihat ada beberapa variabel di sini. Ada variabel continue dan ada variabel discrete. Sebuah variabel yang secara teoris dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel continue. Jadi continue itu adalah dia tidak terputus, ya. Jadi dia terus menyambung. Dan sebaliknya, ada variabel yang disebut dengan variabel discrete. Itu merupakan kebalikan dari variabel continue. Contoh adalah sebagai berikut. Misalnya, kita mengukur variabel tinggi seseorang di dalam suatu populasi. Tinggi adalah merupakan variabel continue. Dia tinggi, height, ya. Itu height adalah tinggi. Tinggi orang bisa saja 62 cm atau 67,5 cm. Atau kalau dia mengukur dengan menggunakan alat yang lebih presisi lagi, maka dia akan bisa menghasilkan pengukuran misalnya 68,45678 cm. Ya, tergantung pada akurasi alat ukurnya. Itu yang kita sebut dengan variabel continue. Jadi variabel continue itu setiap nilai bisa dimasukkan. Ya, itu kita sebut dengan variabel continue. Kalau kita lihat contoh variabel berikutnya adalah variabel discrete. Ini adalah lawan dari continue. Misalnya kita mau menghitung jumlah anak. Kalau pada variabel continue,
tinggi seorang misalnya bisa 67,5 cm misalnya. Atau misalnya jumlah dari BBM yang terjual di pom bensin misalnya. Itu angkanya merupakan variabel kontinu misalnya 37,32 liter misalnya, atau 125,16 liter. Itu adalah contoh dari variabel kontinu. Kalau kita lihat dari variabel discrete ini, variabel discrete adalah data yang dijelaskan melalui variabel yang tidak mungkin bisa kita nilai, yang dapat menyandang nilai dari dua nilai yang diberikan. Jadi kalau kita, contohnya kalau kita mau menghitung jumlah anak misalnya, berapakah jumlah anak? Jumlah anak itu bilangannya cuma 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Kita akan nggak mungkin mempunyai jumlah anak. Berapa sih jumlah anaknya? Jumlah anak saya adalah 1,5 jumlah anak. Nggak ada. Atau berapakah jumlah mobil yang terjual? Oke, bulan ini saya menjual mobil 50,3 unit. Ya, ini nggak ada. Yang ada adalah anaknya mungkin 1 atau 2. Yang ada adalah 50 unit atau 51 atau mungkin juga 49 unit. Ini adalah contoh dari variabel discrete. Ya, jadi bukan merupakan bilangan yang bisa setiap unit kita masukkan. Saya rasa itu adalah akhir dari sesi kedua ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya.